ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kitabnya itu tidak hanya menceritakan peristiwa tetapi menjelaskan peristiwa itu. Allah taala dalam Al-Qur'an tidak hanya menceritakan suatu peristiwa tetapi Allah taala juga menjelaskan kepada kita semua mengenai peristiwa itu. Bahkan peristiwa itu kadang-kadang terasa istimewa. Misalnya peristiwa Aisyah dituduh misalnya. Gitu ya. Lalu peristiwa yang sekarang kita bahas surat At-Taubah ayat 107 di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita mengenai ada beberapa orang yang membangun masjid. Saya baca ayatnya, Al-Syaitanir walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Dan ada orang-orang itu yang sengaja membangun masjid yang gunanya yang masjid itu dhirar, menciptakan bahaya. Lalu tafriqan bainal mu'minin, untuk perpecahan untuk orang beriman. Wa idsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, dan untuk tempat persiapan bagi orang-orang yang melawan Allah Ta'ala untuk melawan kaum orang beriman. Diceritakan bahwa ada seorang bernama Abu Amir. Abu Amir karena dia menjadi orang Nasara disebut Abu Amir Ar-Rahib. Dia dalam ibadah jahiliyah dan dia menikmati ibadahnya karena dia menjadi mulia di kalangan orang Ansor. Karena dia mengerti mengenai Nasara di suku Khazraj. Waktu Rasulullah SAW datang, tentu pengaruh itu menjadi hilang. Gitu ya. Ini penting kita pahami bahwa seseorang itu dia yang dipertahankan itu bukannya Allah Ta'ala, bukannya Islam, bukannya Nabi, tapi pribadi. Sama dengan Nabi Fir'aun. Waktu dia kelihatan Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular, wah ini bahaya ini, katanya akan meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu, katanya lah, meninggalkan engkau dan Tuhan-Tuhanmu. Fir'aun yang dikhawatirkan Fir'aun itu nanti dia kehilangan pengaruhnya lah. Terus kenapa kalau kehilangan pengaruh? Ya harta. Jadi manusia itu senang dihormati orang, begitu ya. Dipertuhankan itu senang dihormati, menikmati dia. Tidak itu saja, bahkan dia senang juga kalau dia itu punya harta lah. Padahal sebenarnya kalau kita pakai akal kita, apa sih kontribusinya? Misalnya orang sakit, lalu yang nyambangi banyak, sehat sembuh, ya tetap sakit. Ada orang sakit disambangi orang banyak, 200 orang, sehat sembuh, ya tetap sakit. Kalau orang itu karena disambangi orang
lalu dia sembuh, dah usah ke dokter, manggil orang banyak, ratusan orang, wah semua datang, wah semangat dia, sembuh, selesai. Lebih murah. Habis berapa? Habis 10 juta, 20 juta, tidak apa-apa, sehat. Tapi itu bukan itu caranya, ternyata tidak ada gunanya lah. Begitu kita sakit, semua orang datang, tidak ada gunanya. Sakit bukan mati, sakit. Tidak ada gunanya lah. Supaya kita berpikir, coba orang-orang ini apa sih? Gitu ya, buat kita lah. Jangan karena kita senang dilihat orang, senang dipublikasikan dan sebagainya. Apa yang sudah dia berikan kepada masyarakat apa? Tidak tahu. Pokoknya yang penting saya diperhatikan orang. Bukan begitu. Orang semacam itu sebenarnya dia itu tidak punya apapun yang dia berikan kepada masyarakat. Gitu ya. Kalau orang itu punya sesuatu yang dia berikan pada masyarakat, tidak perlu pujian orang dia. Tidak perlu pujian orang. Dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun ini, dia bisa memintarkan orang, dia bisa menjadikan orang yang bodoh jadi pintar, orang yang tidak ngerti jadi ngerti, bahkan orang yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Selesai. Orang itu saya kasih pekerjaan, orang itu pintar, orang itu dulu jahat sekarang baik. Gitu. Daripada sekedar masyarakat mempertuhankan dia lah. Begitu ya. Apa kontribusinya pada masyarakat itu apa lah? Tidak ada, ya sudah. Ini penting kita pahami. Jangan kita lah, karena itu tidak terjadi. Apa yang terjadi? Jadi dia kepingin orang memperhatikan dia, melihat dia. Nah, begitu ya, melihat dia dan sebagainya. Loh, itulah yang terjadi. Ya, kita sebagai orang beriman, Allah Ta'ala ajarkan jangan kita gampang kagum dengan seseorang. Gitu ya. Nanti kita akan dimanfaatkan oleh orang itu. Nah, gitu ya. Kalau kita kagum pada seseorang tanpa alasan, nanti kita dimanfaatkan, dieksploitir, berbahaya. Gitu ya. Berbahaya itu kalau itu terjadi. Ini penting kita pahami. Akhirnya orang ini tadi karena dia begitu, dia lalu dan ditambah lagi orang beriman menang pada waktu perang Badar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia lari, lalu dia juga ke Mekah, gitu ya. Dia mendorong mereka untuk memerangi Nabi SAW. Lalu kemudian, gitu ya, dia sempat membuat lubang agar Nabi SAW jatuh. Di sini Ibn Katsir membawa riwayat itu, berhasil dia. Baik. Lalu dia melari ke mana? Dia lari ke tempat lain. Tetapi dia punya pendukung, supporter, buzzer, ya, di mana mereka itu tidak senang Nabi SAW membangun Masjid Quba. Sama-sama Banu Amirnya, tak senang dia. Dia dari Bani Amir yang lain. Loh, itu yang sebelah sana kok bisa bangun masjid? Lah Nabi masa ribut Banu siapa? Pokoknya Banu itu mau memberikan tanah pada Nabi untuk dibangun masjid, jadi Nabi bangun. Nah, begitu. Dia merasa terkedahuluan. Itu orang itu bisa bangun masjid. Mari kita di sini juga membangun masjid. Tetapi bukan untuk diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada 12 orang kira-kira. 12 orang membangun masjid. Yang Allah Ta'ala katakan Masjid Dirar. Saat Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi minta kepada sahabat beliau untuk segera menghancurkan masjid itu. Hancurkan masjid tadi, selesai. Nah, gitu ya. Nabi waktu pulang dari Tabuk, di mana mereka kepingin Nabi sholat di tempat itu, tapi kalau tadi beritahu, itu masjid, gitu ya, Masjid Dirar, menciptakan bahaya, perpecahan, gitu ya, dan kekafiran. Dan masjid itu sengaja diciptakan untuk mempersiapkan orang kafir untuk melawan Nabi SAW. Poskonya orang kafir, sepertinya masjid, tapi di dalamnya
gitu. Sepertinya masjid tapi di dalamnya ada rencana untuk menghancurkan Islam. Kan enak tuh. Kalau membuat tempat ibadah lain menghancurkan Islam repot. Lebih baik masjid. Tidak kelihatan. Kelihatannya untuk perbaikan tapi untuk kehancuran. Oleh karenanya dilarang dalam Islam seseorang itu membangun masjid berdekatan dengan masjid lain. Karena itu yang terjadi bukan persatuan, perpecahan. Untuk apa? Gitu ya. Untuk apa kok berdekatan? Gitu ya. Untuk membangun masjid berdekatan. Agak jauh. Jangan itu saya lihat itu kadang-kadang masjid itu berdekatan. Buat apa? Buat masjid yang agak jauh. Begitu ya. Supaya tidak terjadi, tidak tampak. Gitu ya. Tidak tampak perpecahan, tidak boleh. Perpecahan tidak boleh. Soal itu ada perbedaan ya itu wajar lah, tidak masalah. Tapi jangan di sebelahnya, berdekatan lah, kan tidak boleh. Misalnya, apalagi terlihat kalau sholat Jumat, misalnya, lalu sholat Idul Fitri, Idul Adha kan kelihatan. Jamaknya sambung akhirnya. Anda ikut khutbahnya ikut sana pas ikut sini, sholatnya ikut sana atau ikut sini kan bingung misalnya. Karena berdekatan. Kalau sholat jamak, sholat 5 waktu tidak begitu kelihatan. Tapi begitu sholat itu Idul Fitri, Idul Adha kelihatan. Kan pemandangannya itu tidak benar, itu tidak boleh. Harus ada jarak yang sangat jauh yang tidak terlihat perpecahan. Baik. Apa kata mereka? Ya wala yahlifunna in aradna illa husna. Oh, kami ini bangun masjid untuk surga. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Taala katakan mereka itu berbohong. Allah tidak mengatakan ya'lamu, tidak, yashhadu. Bukan ya'lamu, tidak, yashhadu. Ya'lamu itu saya tahu dia dokter. Anda tahu dia sekolah? Tidak tahu. Anda tahu jazanya? Tidak tahu. Tapi kalau yashhadu, oh saya tahu. Saya persaksikan bahwa dia seorang dokter, saya tahu. Mengapa? Saya ketemu dia di kampus kok. Karena dia dokter, sama-sama dokternya tahu. Dokter mengatakan ini dokter karena dia tahu. Ya syahadu. Allah Taala mengatakan, Allah Taala benar-benar mempersaksikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berbohong. Oleh karenanya ayat 108, la taqum fihi abada. Selamanya jangan sholat di situ. Kenapa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum. Masjid itu sejak awal didirikan atas dasar takwa. Takwa itu adalah segala perbuatan, tindakan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bahkan tidak tampak, tidak terlihat. Kata Nabi SAW, dunia ini untuk 4 orang. Orang yang punya ilmu, punya harta. Orang punya ilmu, punya harta. Dia gunakan hartanya untuk cari ridhonya Allah Ta'ala. Saya membangun masjid untuk ridhonya Allah Ta'ala. Ada pula orang yang punya ilmu yang kedua tapi tidak punya harta. Dia bilang kalau saya punya harta saya bangun masjid seperti dia, pahalanya sama. Yang kedua punya harta tapi tidak punya ilmu, hartanya dipakai maksiat. Yang ketiga tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia bilang kalau saya dikasih harta saya maksiat seperti dia, dosanya sama lah. Ini pentingnya kita punya ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu yang membuat kita kenal dengan Allah Ta'ala. Manfaatnya apa? Agar kita dekat dengan Allah Ta'ala, agar kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala hal yang merugikan diri kita di dunia ini. Begitu ya. Kita Allah Ta'ala agar dilindungi dari segala hal yang membuat kita rugi di dunia ini, secara moral maupun materi dan akhirat. Kalau di dunia dia tidak kelihatan, selamat itu tidak kelihatan. Kita keselamatan tidak kelihatan di dunia ini. Di akhirat baru kelihatan. Di dunia tidak kelihatan keselamatan. Nah, kalau di akhirat baru selamat. Itu perlunya kita memahami kitab Allah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dekat dengan kita agar kita selamat. Selamat dari mara bahaya. Nah, dari segala hal yang merugikan kita lah. Gitu ya. Agar kita hidup di dunia ini gampang, enak lah. Dan menghasilkan pahala. Banyak orang dikasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghasilkan pahala. Nah, kita dikasih Allah Ta'ala ilmu. Kalian tak kasih ilmu. Apakah saya tanya sekarang? Apakah kita mau? Nah, gitu ya. Kita mau salah satu telinga kita tidak mendengar misalnya tuli, tapi kita dikasih uang tidak mau. Atau mata kita tidak mau lah. Atau tangan kita misalnya kita berikan supaya gitu ya. Saya beli tangan kita. Mau orang beli tangan kita. Ada orang punya tangan di tangan kita dibeli, mau kita nyerahkan tangan, tidak mau lah. Iya.
atau yang lainnya. Nah, tidak mau. Jadi kalau kita itu bisa segalanya, itu suatu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Kita syukuri. Jangan saya kepingin punya. Oh, kita tuh kaya. Kita bisa begini, bisa makan kita lah. Loh, tapi saya tidak bisa makan yang mahal-mahal. Makanan yang mahal enak itu udah setiap hari dimakan, bahaya. Begitu ya. Makanan yang enak yang mahal udah setiap hari dimakan, bahaya lah. Setiap hari makan kambing begini, oh bahaya. Nggak bisa lah. Kecuali kita angkat besi lah. Kita di rumah itu olahraga barangkali. Nah kalau kita tidak ada apa-apa, tidak setiap hari, tidak boleh makan sayur Pak. Jangan banyak-banyak lah. Kacangnya banyak, udah boleh kacangnya banyak-banyak lah. Begitu ya, tidak boleh lah. Mau makan banyak atau bergizi nikmat ya tidak boleh lah. Begitu ya. Ini mesti kita paham, jangan kita berbang. Saya mau lah. Saya mau begini. Tidak begitulah. Nah, saya kepingin gitu ya. Saya kepingin tempat tidur saya itu yang harganya sekian loh. Terus kenapa? Mimpinya lain apa? Mimpinya lain. Ya sudah itu mimpinya lah. Begitu ya, sudah itu mimpinya sama lah. Tetap bisa tidur. Begitu ya. Ini yang mesti kita pahami lah. Jadi kita itu kebutuhan kita terpenuhi sebenarnya. Cuma hanya saja kita tidak ngerti apa sih itu rezeki itu apa. Dan yang tidak kita mengerti itu nikmat itu apa sih, tidak ngerti kita. Ya. Begitu ya, yang kita lihat hanya rezeki saja. Kita tidak ngerti nikmat itu apa. Loh, nikmat itu enak lah. Begitu ya, cuma nikmat itu enak. Ya bersyukur, bahagia. Jadi kalau kita merasa syukur dan kita bahagia, kita merasa enak dan kita bahagia, itu selesai sudah. Saya merasa enak dengan minum kopi secangkir. Nah, mau minum kopi lagi? Oh, tidak boleh. Enak ya, tidak boleh, bahaya. Nanti geliyang akhirnya lah. Begitu ya, kopinya ada, tapi tidak boleh. Begitu ya, nanti geliyang loh kopi ini. Ini belum khamr loh, ini belum khamr. Nah, bayangkan kita misalnya 1 kaleng diminum lah, gitu ya, 2 kaleng ya geliyang, udah kerja akhirnya lah. Iya makanya. Jadi apa coba? Yang mau dituju itu apa lah? Begitu ya. Yang mau dituju apa coba? Jadi kita harus pragmatis, gitu ya, logis apa sih lah? Gampangnya itu apa sih lah? Gampangnya sudah. Apa yang kita dapatkan sudah cukup membuat kita bahagia, yaitu membuat kita enak, membuat kita bahagia. Selesai. Begitu. Baik. Ya, apa yang masjid yang dibangun ala takwa, masjid yang dibangun ala takwa itu ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa itu adalah Masjid Quba. Ada pula hadisnya Nabi yang mengatakan bahwa pendapatnya ulama tadi, Nabi berkata Masjid Hadza itu Masjid Nabawi yang kedua. Ya sama saja. Apakah masjid kita itu bukan ala takwa? Coba saya tanya. Nah, begitu ya. Kalau tidak bertakwa, tidak terjadi masjid ini. Gitu ya. Orang dulu membuat masjid ini karena kita butuh tempat untuk sholat. Apa itu bukan takwa? Nah, ya itu takwa namanya. Gitu ya. Orang dulu dia punya rumah misalnya. Nah, dia punya rumah, saya punya rumah. Tapi kampung ini tidak ada langgarnya. Mau sholat di mana? Dia wakafkan rumahnya sebagai masjid loh. Begitu ya. Itu bukan takwa ya, itu takwa. Nah, kalau lihat konser bukan takwa. Nah, kalau lihat konser bukan takwa. Begitu ya, berangkat ke Singapura bahkan kalau perlu. Bukan takwa namanya. Jadi kalau mewakafkan masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, takwa namanya. Ini masjid, gitu ya, saya wakafkan. Ini tanah saya wakafkan buat masjid. Gitu ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil akhirah. Ya, kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid meskipun hanya sebesar sarang burung, Allah Ta'ala akan membangunkan dia masjid, membangun dia rumah di surga nanti loh. Begitu. Kalau orang punya kesadaran, iya ya, saya harus membangun masjid supaya tempat itu ada orang sholat, tempatnya orang sholat lah. Begitu ya. Nabi SAW waktu belum masuk Madinah, mampir Kuba buat masjid. Mampir saja buat masjid. Lalu kemudian waktu beliau sampai Madinah, bangun masjid. Nah, waktu beliau sampai Madinah, yang pertama dibangun masjid. Kemudian di situ dibuat hujurat, kamar-kamar, bukan rumah, kamar-kamar.
masjid yang pertama kali dibangun. Jadi kalau ada orang misalnya tinggal di sebuah kompleks perumahan yang mewah, mana masjidnya? Tidak ada, rugi dia, rugi. Tidak bisa Pak, ini daerah elit, gitu. Orangnya istimewa, tapi tidak sholat, kalah dan salah dia, begitu ya. Ini elit, rumahnya 12 miliar Pak, begitu. Tanah saja 8 miliar Pak, tanah itu 8 miliar. Masa 8 miliar dibuat masjid? Loh iya, tidak apa-apa, kenapa? Begitu ya, kok 8 miliar? 80 miliar tidak mahal. Kalau untuk buat akhirat, tidak mau ada uangnya kok. Gitu ya, tidak apa-apa. Gitu ya, beli tanah, gitu ya, dibuat masjid. Daripada uangnya ditilep orang, ditilep sana, ditilep sini, ditilep bank bahkan. Nah, buat apa? Bangun masjid. Nah, selesai. Gitu ya. Yang diperlukan untuk dia di dunia ini berapa miliar sih, bayangkan. Mesti kita tahu. Anda itu ya di dunia perlu berapa miliar misalnya. Harta yang membuat Anda merasa mulia itu berapa miliar? Coba. Gitu ya, mesti kita tanya, disurvei. Kira-kira kita itu perlu uang berapa sampai kita itu kalau ketemu orang dikasih salam misalnya. Lah, gitu ya. Saya itu udah dikasih salam orang. Waktu saya memberitahu orang-orang, saya punya sekian miliar, baru saya dikasih salam. Nah, itu berapa miliar itu perlunya misalnya. Ya orangnya tidak berani ngomong lah, dikejar orang saya nanti lah, dikejar pajak saya lah, dan sebagainya lah. Misalnya, ya berapa lah, begitu ya. Buat apa lah? Yang penting saya mewakafkan loh, ada tempat saya pakai untuk masjid misalnya. Atau ya jangan aja masjid saja. Banyak orang tidak bisa sekolah, banyak anak tidak bisa sekolah lah. Itu perlu dibantu. Sekolah itu perlu dibantu, begitu ya. Siapa anak yang tidak bisa bayar, dibantu. Apalagi belajar agama, dibantu. Jadi orang senang menyekolahkan anaknya, tapi sekolahnya berkualitas lah. Itu mahal, itu mahal. Sekolah berkualitas itu mahal. Perlu biaya, biaya perlu disupport. Mestinya bayarnya 2 juta 1 bulan, ya sudah 500.000 saja. Tapi anaknya dapat segala, dapat makan, dapat guru yang istimewa, ilmu yang istimewa. Jadi dia keluar nanti sebagai orang yang berkualitas. Kalau itu tidak terjadi ya sulit, tidak berkualitas nanti. Begitu ya, tidak menjadi orang yang berkualitas. Keluar ya biasa saja dia. Tapi kalau dia dibentuk, Anda mesti bisa begini, mesti hafal Quran, mesti bisa baca buku ini lah, gitu ya. Supaya nanti keluar lah, ngerti dia loh, itu perlu biaya. Bukunya mahal. Tapi kalau dia sudah dibekali baca buku itu, dan dia nanti bisa beli buku itu, bahkan menjadi kiai besar dia. Bukunya besar segini, begitu ya, 1 set begini bukunya, gagah dia. Bukan kecil begini bukunya lah, tidak bisa besar segini. Saya ya, ini buku saya, buku fikih saya, pakai serban dia. Nah, takut orang-orang yang mau minta fatwa. Kalau bukunya segini ya, orangnya tidak yakin yang tanya. Begitu ya, kiai, oh ya sebentar ya, oh kecil bukunya lah. Tapi kalau besar, banyak ini buku saya lah. Itu mahal, perlu biaya dan sebagainya loh. Begitu ya, ini mesti kita pahami. Dan uangnya ada, uangnya itu ada. Begitu ya, uangnya itu ada. Nah, min awwal yaum, sejak hari pertama didirikan, ahaqu antaquma fi. Gitu ya, sejak hari pertama harus ada ketakwaan. Isinya apa? Dan Nabi SAW beliau mengatakan bahwa solat di Masjid Quba itu, solat di Masjid Quba itu sama dengan umroh. Solat di Masjid Quba itu nilainya sama dengan umroh, gitu ya. Di mana Nabi SAW berjalan menuju ke Masjid Quba dalam keadaan naik kendaraan dan berjalan kaki, ya. Dan beliau berkata bahwa itu solat di Masjid Quba itu solatun fi Masjid Quba ka umrah, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat dibawa oleh Ibnu Katsir, bahwa solat di Masjid Quba itu sama dengan umrah. Solat di Masjid Quba sama nilainya dengan umrah lah.
Salat Masjid Quba nilainya sama dengan umroh. Gitu ya. Jadi sahabat yang kepingin umroh, cari pahala, tidak usah berangkat ke Mekah. Kalau sekarang kan gampang, naik bis sampai ke Mekah, umroh balik ke sini lagi, ke Mekah, ke Madinah lagi. Waktu itu naik onta berhari-hari, berat. Ya sudah, tidak usah jauh-jauh, ke Quba saja. Mau haji misalnya, berapa 300 juta, mahal. Kalau Ramadan ke Makkah umrahnya sama dengan haji lah. Itu sudah Allah Ta'ala kasih jalan keluar 1400 tahun yang lalu. Kasih jalan keluar Subhanahu Wa Ta'ala. Mau haji berapa? 300 juta. Wah mahal, tidak mampu. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Kalau pengen umrah sahabat, waktu itu harus naik kendaraan 3 hari katakan ke Makkah, repot. Ke Quba saja cuma 3 kilo, naik becak sampai. Begitu ya, becak sampai lah, selesai. Itulah Islam. Islam memberi gambar kepada kita, dapat pahala itu gampang, mau atau tidak itu saja masalahnya. Mau pahala apa tidak, gampang lah. Begitu ya. Apalagi membangun masjid yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu. Isinya orang-orang yang fihi rijalun yuhibbuna aytatahharu. Di situ isinya orang yang ingin mensucikan diri, mensucikan tubuhnya dan jiwanya. Tubuhnya bersih dari segala kotoran dan jiwanya dari segala kesyirikan, dari segala dosa. Tubuhnya dari segala kotoran. Tidak, makanya di sini Nabi SAW bertanya kepada suatu kaum, gitu ya, Allah Ta'ala menyukai kalian. Ya, apa yang kalian kerjakan? Kami bersuci dengan air. Nah, istimewa. Kalau di sini biasa air, namanya tanah air di sini nih. Tanah air, karena airnya banyak. Di sana tanah tidak ada airnya, jarang. Jadi kalau ada orang bersuci dengan air, istimewa. Nah, itu istimewa sekali. Makanya Islam memberi jalan keluar. Bersuci dengan 3 butir batu. Kenapa? Karena jarang air itu, tidak boleh. Air itu dipakai untuk minum, mandi jarang. Oleh karenanya Islam mewajibkan mandi seminggu sekali, karena orangnya tidak mandi. Kenapa? Airnya kurang, udaranya dingin, kering. Nah, dingin. Nah, di Madinah tuh dingin, kering. Jadi tidak ada orang keringatan, jarang. Dehidrasi ya keluar air, tapi tidak ada keringatan. Jadi tidak bau. Tetapi begitu ya, karena tidak mandi akhirnya. Islam mengajarkan seminggu sekali harus mandi. Ghuslu yaumil Jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Setiap orang sudah balik harus mandi Jumat. Nah, karena mereka mandi seminggu, mereka tidak mandi. Nah, jarang mandi. Islam mewajibkan harus mandi setidaknya seminggu sekali. Nah, kalau di sini biasa orang setiap hari mandi, bahkan satu hari bisa 2 kali mandi, biasa karena airnya banyak. Tapi kalau di sana tidaklah. Islam mewajibkan harus mandi, harus bersih. Kalau ada air, wudu. Kalau tidak ada ya sudah tayamum. Tapi kalau ada air harus segera wudu. Gitu ya. Sebelum misalnya ada orang tayamum karena air tidak ada, tiba-tiba sebelum adzan ketemu air, wudu dia. Harus wudu. Kecuali airnya dipakai untuk minum lah. Pakai untuk minum ya jangan dipakai wudu. Ini air untuk minum. Gitu ya. Langka air itu. Nah, jadi kalau ada orang yang menggunakan air untuk bersuci, istimewa. Makanya Nabi kalau wudu sedikit airnya, bukan pure, bukan. Sudah banyak was-was, habis sakbak. Ulangi lagi. Sudah banyak was-was, habis sedikit. Mandi airnya sedikit, hemat karena air itu langka. Begitu ya, air itu langka sehingga bila gunakan air secukupnya, begitu. Ya, baik. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Katsir dari Imam Ahmad bahwa suatu kali Nabi SAW salat subuh lalu membaca, gitu ya, surat, lalu bingung Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu yalbasu alal Quran. Hafalan saya agak kacau. Inna aqwam minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu.
Ada beberapa orang dari kalian yang sholat yang wudunya tidak benar. Faman syahida as-sholata ma'ana falyuhsin al-wudu. Siapa yang sholat bersama kami, hendaknya dia menyempurnakan wudunya. Tidak boleh kaki hanya dibasuh, tidak sampai mata kaki. Sempurnakan wudu. Asbiqul al-wudu, kata Rasulullah. Karena kalian nanti sempurnakan wudu, karena saya kenal kalian nanti dengan tanda apa? Ghurun muhajjalin, ada tandanya kita. Kita dari Rasulullah, kamu tahu dari mana nanti kita di hari kiamat nanti? Sahabat tanya, oh dari wudu, min athari wudu, ghurun muhajjalin, ada tandanya, bekas wudunya. Nah, bayangkan. Padahal kaum yang lain juga wudu, kaumnya Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya ya wudu, harus wudu. Tetapi kita diberi kesimpulan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda ini loh, orang yang berwudu, menjaga wudu. Istimewa kaum Nabi Musa SAW karena ada bekas wudu di tubuh, di kulit mereka. Begitu. Baik. Selanjutkan, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Taala menyukai yang mensucikan diri. Ayat 109. Pertanyaan sekarang, afaman asasa bunyana ala taqwa min Allah wa ridwan khair aman asasa bunyana ala syafa jurfin har? Apakah masjid yang didirikan di atas dasar takwa? Yang pertama. Dan yang kedua, waridwan. Ada bedanya ya, takwa dan ridwan. Takwa itu karena ada rasa takut. Ridwan mencari ridhonya Allah Ta'ala. Apakah sama dengan asasabuniyanu ala syafa juruf? Ya, orang yang membangun rumah di pinggirnya bukit begini. Fanharu jurfin har, bukit yang licin, yang mau jatuh. Gitu ya. Pinggirnya bukit, bukan bukit yang kokoh. Bukitnya juga berbahaya. Nah, dia bangun rumah di situ. Apa yang terjadi? Ya jatuh rumahnya, longsor, longsor rumahnya, karena dia berada di pinggir bukit. Karena dia berada di pinggir bukit dan bukitnya tidak kuat, akhirnya jatuh sekali bersama dia, rumahnya rubuh bersama dia. Kalau ini tidak, fanharu bihi fi nar jahannam, dia akan masuk tergelincir, gitu ya, dengan masjid tadi ke neraka. Bangun masjid masuk neraka loh. Bagaimana ini? Bangun masjid masuk neraka. Karena namanya saja masjid, tapi bukan asal alat takwa. Nah, hati-hati. Jangan kita hanya sekedar saya bisa berbuat baik, tapi tidak ada ketakwaannya, tidak ada gunanya. Tidak akan menambah kemuliaan. Gitu ya. Perbuatan yang tidak diniatkan untuk memuliakan Allah Ta'ala tidak menambah kemuliaan pada pelakunya. Kalau kita berbuat sesuatu dan bukan karena mulia Allah Ta'ala, tidak ada kemuliaan. Kalau kita ingin mulia, kerjakan perbuatan yang kerjakan perbuatan memuliakan Allah Ta'ala agar kita jadi mulia. Itu pilihan kita. Kepingin mulia, muliakan Allah Ta'ala. Nanti kita mulia nanti. Kepingin mulia, muliakan Allah Ta'ala. Caranya dari mana? Dimulai dari berzikir. Sesudah itu baca Al-Quran, baca saja Al-Quran, dibaca. Kalau perlu difahami. Jarang loh orang seperti itu, jarang, langka loh. Kalau kita kepingin hidup kita selamat dunia dan di akhirat, baca Al-Quran. Kalau keselamatan dunia ini tidak jelas, gitu ya, bias, bercampur dengan ini tidak jelas. Tapi kalau keselamatan akhirat kalau jelas, kelihatan. Mulai dari kuburan sudah kelihatan. Mulai dari kubur sudah kelihatan. Oh, di dunia repot. Karena hatinya orang tidak mampu melihat itu tidak mampu. Kalau di kuburan baru kelihatan. Ini loh orang yang dulu hidupnya hanya diisi dengan membaca Al-Quran. Banyak orang beriman yang sudah dikubur 50 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada jasadnya. Banyak orang beriman yang dikubur 50 tahun yang lalu, karena mungkin kuburnya itu mau dipakai oleh jenazah yang lainnya, dibuka masih utuh loh, bayangkan. 50 tahun masih utuh, sekian ratus tahun insya Allah masih utuh tubuhnya. Karena tubuhnya itu isinya hafalan Al-Quran, isinya bacaan Al-Quran, isinya zikir, sehingga waktu dia dikubur utuh.
jasanya utuh masih. Begitu ya. Padahal sudah kapan meninggalnya 50. Yang ngomong orangnya sendiri. Itu saya tadi ke kuburan gitu ya, mau menggali kuburnya orang lain, ternyata saya dapati kuburannya ayah saya masih utuh jenazahnya, ayah saya. Nah, begitu ya. Jenazah ayahnya itu meninggal ya awal 70-an. Awal tahun 70-an, 72, 73 gitu ya. Dia ke kuburan mau nguburkan orang di Pegirian, ya. Tentu harus digali. Digali dia dapati jenazah ayahnya itu masih utuh. 50 tahun yang lalu masih utuh sampai sekarang. Dia masih kecil. Dia masih kecil ayahnya meninggal. Utuh, masih utuh. Bayangkan. Itu contoh. Gitu ya, itu contoh. Apakah ayahnya ulama? Enggak tahu, saya tidak kenal ayahnya itu siapa. Bukan orang istimewa, bukan orang istimewa di masyarakat, dalam pandangan masyarakat. Tapi dalam Allah Ta'ala, mungkin dia banyak baca Al-Quran, gitu ya, mungkin dia banyak baca Al-Quran dan sebagainya yang kita tidak tahu. Gitu ya. Masa bacanya di kampung, kan di rumahnya dia baca. Kita tidak tahu dia baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Itu berpengaruh pada tubuhnya. Ini di dunia sudah Allah Ta'ala kasih tahu, ini loh. Orang ini di dunia wutu. Nah, kalau kita kepingin di akhirat tidak tersentuh api neraka, yang bayarnya mahal. Apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Begitu ya. Semua masalah terselesaikan. Nah, begitu ya. Semua masalah terselesaikan. Semua masalah terselesaikan. Nah, sehingga kita di dunia ini tidak ngoyo, tidak repot, tidak terbebani jiwa kita lah. Begitu ya, tidak terbebani jiwa kita. Saya harus begini, bagaimana? Saya sudah merasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Kalau tidak ngerti isinya tidak apa-apa. Kalau ngerti lebih baik, banyak terjemahan, ada tafsir, bisa dibaca. Di sini ada tafsir, gitu ya, terjemahan bisa dibaca. Begitu. Selanjutkan. Wallahu la ilaha illa zalim. Allah Ta'ala tidak akan mengasih petunjuk orang zalim. Ayat 110, la yazal bunyahum alladhi banaw fihi banaw ribatan fi qulubihim. Mereka itu bangunan yang mereka bangun, ya, gitu ya, ribah, keraguan dalam hati mereka. Loh, orang membangun masjid niatnya untuk memberikan ketenangan. Lah ini tidak, ribah, ada keraguan. Begitu ya, ada keraguan. Nah, gitu ya. Makanya apa itu? Susu yogurt, gitu ya. Yogurt itu ada yang disebut reb. Karena dia dari mana reb itu? Dia susu digodok, gitu ya. Lalu ada kuningnya diambil. Begitu ya. Ada kuningnya diambil. Ini reb namanya. Al-Quran disebut la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Lah, terambil lah. Begitu ya. Lah ini tidak, tetap masih ada keraguan padanya. Masih ada keraguan padanya. Al-Quran disebut la raiba fihi karena raib itu apa raib itu? Raib itu kalau orang memasak, menggodok susu gitu ya, pasti ada yang tersisa di atasnya. Lah itu diambil, disendirikan. Nah, untuk menjadi yogurt, disendirikan. Gitu ya, disendirikan disebut raib. Al-Quran dikeluarkan segala keraguan daripadanya. Raibnya dikeluarkan, bersih dari keraguan. Gitu ya. Lalu kali ini tidak, masih ada keraguan padanya. Iya ya, masjid ini masjid ini niatnya ngawur kok. Nah, niatnya tidak baik, ngawur, tidak untuk Allah Ta'ala. Ada keraguan padanya. Sampai illa anta qata qulubum, sampai mereka itu mati. Nah, wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala maha tahu dan dia maha bijaksana. Artinya Allah Ta'ala itu tahu apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala itu tahu apa yang membuat kita itu tenang, yaitu masjid. Masjid apa? Masjid yang diniatkan untuk cari ridhonya Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala itu memberi kita petunjuk jalan yang membuat hati kita tenang, yaitu yang terbaik buat kita. Tidak usah cari sana, cari sini, cari kemuliaan, gitu ya. Seperti Abu Amir, gitu ya. Abu Amir kepingin dihormati orang, lalu membuat makar, buat masjid tak karu-karuan. Buat apa? Apa sih tujuannya? Tujuannya itu apa lah? Gitu ya. Kalau semua orang tuh hormat, lalu kemudian apa sih manfaatnya? Gitu ya, tambah sehat apa sih? Tidak ada. Buat apa lah? Begitu ya. Carilah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan agama ini agar kita menjadi mulia loh. Itu loh gampangnya lah. Jadi kalau seseorang lewat Al-Quran. Jadi kalau seseorang itu menjauhi Al-Quran, menjauhi kemuliaan. Begitu ya. Orang beriman
dibacakan Al-Quran, taksyairu julul ladzina yakhshawna rabbahum, hati kulitnya menjadi bergetar. Summa talinu juluduhum wa qulubuna ila dzikrillah, kemudian kulit dan hati mereka menjadi lemah lembut takut pada Allah Taala. Lah, begitu ya. Kalau orang tidak beriman, gitu ya, isma'azzat, sempit. Qulubul ladzina bil akhirah, hatinya orang yang tidak dibacakan Al-Qur'an, yang dibacakan Al-Qur'an, yang hatinya tidak beriman, isma'azzat, sempit. Nah, gitu ya. Wa idza dzulika min duni idzam yastabshirun, kalau dibacakan yang lainnya, gitu ya, lihat konser, oh bayar, lihat konser bayar, gitu ya, harus loncat-loncat malah, gitu ya, gitu ya, harus loncat-loncat, pencolotan, begitu ya, bayar olahraga, begitu ya, sudah bayar dan sebagainya, jiwanya tidak tenang. Menurut mereka, kalau mereka itu merasakan musik, hati mereka tenang, anggapan mereka begitu. Nah, begitu ya, anggapan mereka begitu. Hati mereka ini seperti orang minum air laut, semakin diminum semakin haus. semakin haus. Begitu ya, karena salah mereka. Minum air tawar. Lah, orang beriman hatinya tenang. Nah, tenang itu identik dengan kemuliaan. Nah, tenang itu identik dengan kemuliaan. Begitu ya. Orang mulia tenang, orang tenang mulia. Nah, orang mulia tenang dia. Karena tenang dia mulia, kalau mulia dia tenang. Nah, tapi kalau kenapa? Karena terpenuhi kebutuhannya, kemuliaannya terpenuhi. Nah, saya merasa cukup. Gitu ya. Lihat sahabat tidak merasa terhina, disuruh membawa surat oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada Kaisar. Gitu ya, Kaisar Romawi, Kisra Persia, lalu gubernur Romawi yang ada di Mesir. Jalan tidak ada apa-apa, ada pakai surian begini, begitu ya, diperbaiki bajunya, tidak ada apa-apa, baca gitu saja. Kenapa Kisra? Gitu ya. Kenapa Kisra yang punya kerajaan? Baca saja suratnya, tidak ada masalah. Kaisar Romawi, baca saja. Gubernur Mesir, ya juga Romawi, baca saja, tidak ada masalah dia. Tidak ada terlalu minder, udah enak ini, gitu ya. Cari ijaz dulu dia, cari ijaz dulu. Nah, cari ijaz dulu dan sebagainya, gitu ya. Ijaz yang paling mahal, dah enak ini mau ketemu, gitu ya. Mau ketemu siapa lah? Ya sahabat, baca surat, tidak ada masalah. Tidak ada minder itu, tidak ada masalah. Dia lihat orang tuh biasa saja. Mereka sahabat itu diajarin oleh Nabi SAW ngukur orang dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah, ini pakai jas, dasi segala macam. Uangnya negara hilang, uangnya semua orang hilang. Nah, begitu ya. Uangnya semua orang hilang lah. Begitulah, begitu ya. Semua dia dengan baju yang indahnya itu mau nipu orang. Nah, begitu ya. Kalau orang itu tidak mau nipu orang, tidak perlu pakai yang mewah-mewah, tidak perlu lah. Gitu ya. Tidak perlu yang mewah-mewah, karena mau nipu orang dia pakai baju yang mewah supaya orang tertipu loh. Itu saja gampangnya lah. Nah, kalau orang mau nipu orang pakai baju seperti saya ini, sarung, nggak percaya orangnya. Kalau pakai jas, pakai dasi lah, ini investasi ya. Oh iya ya, keluar, hilang, setelah lagi hilang uangnya. Nah, orang pakai baju begitu tuh nipu orang. Memang orangnya mau ditipu lah. Jangan lihat mazharnya yang zahirin, jangan. Gitu ya. Karena orang itu tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala membiarkan dia menjadi orang yang berada di jalan yang sesat. Nah, oleh karenanya, ini Allah Ta'ala mulai agak jelas ya. Allah Ta'ala tidak lama-lama kalau jelaskan agama ya. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita supaya kita tidak seperti yang tadi Allah Ta'ala ceritakan orang munafik pada ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian itu kepingin mulia, gitu ya, mulia, hati saya mulia. Berapa sih harganya, kata Allah Ta'ala? Harganya berapa? Saya beli, kata Allah Ta'ala. Gitu ya, saya beli. Nah, gitu ya, saya beli dengan surga. Gitu ya. Karena ada orang merasa saya itu mahal, saya tidak bisa menyerahkan jiwa saya pada Allah Ta'ala. Berapa harganya, kata Allah Ta'ala? Harganya berapa? Saya ganti surga, saya bayar dengan surga. Sudah tahu surga? Tidak tahu lah, ya nanti. Nah, begitu ya, nanti baru tahu surga. Kalau sudah tahu surga baru lah,
baru tahu bahwa Allah Ta'ala itu mulia. Ini seperti ada orang punya anak malas kerja. Ada orang punya anak malas kerja. Nah, kamu itu minta gaji berapa sih? Nah, minta gaji berapa supaya kerja? Oh ya, saya minta 10 juta 1 bulan. Oh ya, sudah. Itu kamu saya kasih rumah 5 miliar. Oh, kok coba? Oh, bapak ini kaya kok. Kamu kan tidak kenal bapak toh? Lah iya, karena tidak kenal bapak jadi kamu sombong. Coba kalau bapak tidak berani, tidak kurang ajar begini. Nah, begitu ya. Karena manusia tidak kenal Allah Ta'ala, jadi manusia itu kurang ajar. Gitu ya. Saya tidak mau bela Allah Ta'ala. Gitu ya. Saya itu mahal berapa harganya? Saya balas dengan surga. Begitu ya. Bagaimana surga itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa, sulit bayangannya bagaimana? Bayangannya bagaimana? Tidak ada padanannya, tidak ada padanannya, tidak ada persamaannya di dunia. Bayangannya sulit. Sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa. Kiamat tidak bisa dibayangkan, tidak terbayangkan dalam pikirannya manusia. Di luar nalarnya manusia sudah. Surga juga begitulah. Saya bayar dengan surga. Caranya yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Berperang di jalan Allah Ta'ala. Mana musuhnya? Nanti Allah Ta'ala siapkan musuhnya. Kalau selama kita tidak membela Allah Ta'ala, tidak kepingin cari surga, ya ada musuhnya. Begitu kita kepingin bela Allah Ta'ala, nanti muncul musuhnya nanti. Begitu kita kepingin bela Allah Ta'ala, musuhnya ada. Nah, kalau kita belum sholat subuhnya, tidak tahu ya bagaimana lah. Begitu, sholat fardunya, wallahu alam, tidak ngerti bagaimana lah. Mau datang musuh, kok musuh temannya gitu ya. Syaitan itu jadi musuh waktu kita baik, waktu kita jahat ya teman kita syaitan itu. Nah, gitu ya. Wa'adan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Itu sudah ada janji yang benar itu, yaitu di Taurat sudah ada, Injil sudah ada, Quran sudah ada itu dari dulu sudah Allah Ta'ala ngasih janji. Siapa yang membela Allah Ta'ala, saya balas dengan surga. Nah, artinya kalau kita kepingin mulia, yang hanya Allah saja yang bisa membeli harta kita, jiwa kita. Dunia tidak bisa membeli jiwa kita, tidak bisa. Kenapa? Bagaimana dunia bisa dipakai membayar? 2 rakaat sebelum subuh nilainya sama dengan dunia seisinya. Satu kali, gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh bukan sama, salah saya, gitu ya. 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. 2 rakaat 1 kali. Dan kalau 10 kali, 1000 kali, bayangkan. 10.000 kali, bayangkan. Nah, dunia tidak ada nilainya. Jadi dunia tidak bisa dipakai membayar jiwa kita yang mulia. Apa bayarnya? Surga. Mau atau tidak, itu saja. InsyaAllah semoga apa yang saya jelaskan ini InsyaAllah bermanfaat, dan InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.